Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan saya, Angela Meriti Jenny dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Tanjung Pura. Kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran dengan tema persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Saksikan terus videonya sampai habis ya. Secara umum, persebaran flora dan fauna mengacu pada pola persebaran tumbuhan dan hewan di berbagai wilayah di bumi, yang melibatkan faktor-faktor yang menentukan di mana spesies tertentu hidup dan bagaimana mereka terdistribusi di seluruh dunia. Flora dan fauna di Indonesia terbagi persebarannya menjadi 3 wilayah utama. Yang pertama, wilayah barat atau tipe Asiatis, yang termasuk di dalamnya adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, wilayah tengah atau tipe peralihan, yang termasuk di dalamnya Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, wilayah timur atau tipe Australis, yang termasuk Pulau Papua dan Maluku. Ketiga wilayah ini memiliki batas oleh 2 garis, yaitu antara wilayah barat dengan wilayah tengah dibatasi oleh garis Wallace, sedangkan antara wilayah tengah dengan wilayah timur dibatasi oleh garis Weber. Berikut akan dijelaskan flora dan fauna apa saja yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Yang pertama, flora dan fauna wilayah barat atau Asiatis. Contoh flora yang ada di wilayah ini adalah pohon jati, Rafflesia arnoldi, anggrek hitam, dan pohon pinus. Sedangkan untuk faunanya ada tapir, badak bercula 1, orangutan, dan macan tutul Jawa. Yang kedua, flora dan fauna wilayah tengah atau peralihan. Flora yang ada di wilayah ini adalah pohon lontar, kayu manis, cengkeh, dan pohon bakau. Dan untuk faunanya ada maleo, babi rusa, komodo, dan anoa. Yang ketiga, flora dan fauna wilayah timur atau Australis. Flora yang ada di wilayah ini adalah pohon sagu, pohon matoa, pohon kayu besi, dan pohon cendana. Sedangkan untuk faunanya ada burung cendrawasih, kasuari, kanguru pohon, dan nuri sayap hitam. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, iklim, seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan suatu wilayah. Yang kedua, letak geografis, seperti ketinggian suatu tempat atau jarak suatu lokasi. Yang ketiga, bentang alam, contohnya pegunungan, sungai, gurun, dan sebagainya. Yang keempat, faktor biotik, adanya interaksi antar spesies seperti persaingan, predasi, dan simbiosis. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor signifikan dalam persebaran flora dan fauna di Indonesia. Setelah mengetahui tipe wilayah dan flora fauna masing-masing wilayah tersebut, sebagian dari kita mungkin akan bertanya, kenapa sih penting mempelajari persebaran flora dan fauna? Ada beberapa alasan mengapa penting untuk mempelajari flora dan fauna. Yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang keanekaragaman hayati. Yang kedua, memahami tentang upaya konservasi untuk melindungi flora dan fauna. Yang ketiga, agar dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan terjaga. Yang keempat, mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian flora dan fauna. Demikianlah rangkaian materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yuk, sama-sama kita pahami dan lestarikan flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.